Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Saifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian kelas PIAUC. Izinkanlah saya selaku moderator dari kelompok 2 untuk membawakan presentasi pada siang hari ini dengan materi yang membahas tentang surat Al-Asr ayat 1-3 dan surat Al-An'am ayat 127. Tujuan pendidikan: 1. Beriman dan beramal sholih. Hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikitpun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati, dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Hakikat amal sholih. Amal sholih adalah amal yang mengikuti petunjuk Allah atau Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Artinya, amal sholih itu ialah setiap amal yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik itu amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Oleh karena itu, untuk bisa beramal sholih juga disyariatkan adanya ilmu. Tanpa ilmu yang benar, bisa jadi kita akan melakukan amal yang salah atau bukan amal soleh. Ada 5 kunci sukses dalam hidup di dunia dan di akhirat. Pertama, untuk menggapai sebuah kesuksesan perlu memiliki sikap disiplin dan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. 2. Iman atau komitmen spiritual, di mana seorang yang mempunyai komitmen kuat kepada ketaatan Allah akan mampu mengarahkan semua perbuatan dengan produktif serta menjauhi perbuatan yang sia-sia. Iman dan takwa adalah 2 hal yang saling terkait dan tidak seorang pun ingin sukses, maka ia harus menanamkan kedua tersebut dalam hatinya. Ketiga, beramal soleh, yang berarti bahwa sukses itu akan diraih bila perbuatan seorang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Artinya, bila ia mampu bersikap profesional, maka sukses akan dapat diraihnya. Keempat, untuk sukses, orang harus berjamaah. Tuntunan ini diserap dari perintah Allah agar orang beriman saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, di mana untuk bisa saling menasehati dan mengontrol perilaku sesama mukmin, wajiblah hidup berjamaah. Kelima, orientasi hidup seseorang mukmin untuk sukses dunia akhirat adalah beribadah dan selalu komitmen dalam kebenaran, al-haq, serta menjalani hidup dengan sabar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Hakikat beriman menurut Sufi.
Iman dari sudut pandang ilmu kerohanian adalah saat hati atau ruhani sudah beserta atau hubungan kepada Allah melalui malaikat, rasul, dan orang mukmin pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga iman di sini bukan sekedar ucapan di lisan, akan tetapi sudah di perbuatan ruhani beserta atau hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin dari perbuatan zahir atau ucapan di lisan. Sedangkan hakikat amal solih menurut konsep Al-Quran secara sederhana, amal soleh berarti perbuatan atau aktivitas yang baik. Muhammad Quraisy Shihab soleh berarti Muhammad Quraisy Shihab mengartikan amal soleh sebagai amal yang diterima dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Al-Mushkilat fi Al-Tariq Al-Hayyah Al-Islamiyah mengartikan amal soleh dengan setiap usaha keras yang dikorbankan buat mengkhidmat terhadap agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifri Lekasana, NIM 2493. Di sini saya akan membaca materinya. Hakikat negeri. Negeri berarti kota, tanah, tempat tinggal, wilayah, atau sekumpulan kampung. Sedangkan hakikat perdamaian dapat menuju ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh, seperti halnya yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat 127 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darus salim inda rabbihim lihum bima kanu yaf'alun, yang artinya bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Jadi hal yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran di sisi Tuhan, mereka pada hari kiamat ada tempat tinggal yang penuh keselamatan dan aman dari segala hal yang tidak disukai, yaitu surga, dan Dia adalah penolong dan pelindung mereka sebagai balasan bagi mereka atas amal-amal mereka yang saleh. Keterangan tersebut mengandung arti bahwa kita sebagai manusia harus berbuat baik, berbuat yang sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan negara dan aturan agama. Dengan seperti itu, maka dunia akan menjadi damai dan Allah pun menjanjikan sebuah negara. Terima kasih atas waktunya Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.